Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masih pembahasan yang kedua ya, tentang bayanu anna al-iqrar bihadha at-tauhid wahdahu la yunji min al-'adhabi. Penjelasan bahwa ikrar, pengakuan terhadap tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, yakini bahwanya Allah pencipta yang memiliki dan mengatur segala sesuatu, yang menghidupkan dan mematikan segala af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu saja tidak cukup untuk menyelamatkan dari azab. Dan kita sudah sampai pada di mana? Qala Mujahid sudah? Wa qala Abdurrahman belum? Sampai di situ. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman ibn Zaid ibnu ini kedudukannya apa? Badal dari Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Ibnu Zaid, anaknya Zaid. Siapa anaknya Zaid? Abdurrahman. Badlul kulli minal kulli atau badlul mutabiq. Ibni Aslamah. Kenapa dibaca ibni bukan ibnu? Karena yang dimaksud di sini adalah Aslam. Aslam ini anaknya, Zaid ini anaknya Aslam. Kalau ibnu yang pertama yang dimaksud adalah Abdurrahman. Kalau ibni yang kedua yang dimaksud adalah Zaid. Dan Zaid di sini mudhafun ilaihi. Maka yang menjadi badalnya itu juga dijar. Jadi waqala Abdurrahman ibnu Zaidin ibni Aslam. Ibni Zaidin. Ibni Zaidin. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Zaid berkata, laisa ahadun, tidak ada seorang pun, ya'budu ma'allahi ghairahu, menyembah bersama dengan Allah selainnya, illa wa huwa mu'minun billahi, kecuali wahwa dia beriman kepada Allah. Artinya menggambarkan bagaimana keimanan dulu orang-orang kafir. Tidak ada seorang pun yang menyembah bersama dengan Allah selainnya kecuali dia beriman kepada Allah. Wa ya'rifu anna Allaha rabbuhu, dan dia mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabbnya, bahwasanya Allah adalah Rabbnya yang memeliharanya, yang mengatur segala sesuatu. Wa anna Allah, dan dia mengakui bahwa sesungguhnya Allah khaliquhu, yang menciptakannya. Dia meyakini itu. Wa raziquhu, dan yang memberikan rezeki kepadanya. Wa huwa yusyriku bihi, kan tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukannya. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tara, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, qala Ibrahim berkata, ala tara, tidakkah engkau melihat, artinya perhatikan bagaimana Ibrahim berkata. Qala, ia berkata, yaitu Ibrahim, afara'aitum, ya, afara'aitum, maka apakah engkau telah melihat, telah memperhatikan, ma, apa yang, kuntum, adalah kalian, ta'buduna, kalian menyembah, antum, kalian, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian, al-aqdamuna, ya, yang terdahulu,
nenek moyang. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, aduun li, adalah musuh bagiku, musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb seluruh alam, kecuali Rabb seluruh alam. Yang kalian sembah itu selain daripada Allah adalah sesuatu yang aku musuhi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nususu, nas-nas, ungkapan-ungkapan, anis salafi, dari ulama salaf, fi hadzal ma'na, dalam makna ini, artinya yang semakna dengan ini, yang menjelaskan bahwa tauhid rububiyah itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam dan menyelamatkan dari api neraka. Kasiratun, sangat banyak ungkapan yang semakna dengan ini. Bal, bahkan, laqad kana al-musyrikuna, adalah orang-orang musyrik zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman zarf, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukirrina, ini baru khabarnya al-kana. Mereka semua meyakini, mengakui, mukir, aqarra yukir, menetapkan, billahi, terhadap Allah, rabban, sebagai Rabb, khalikan, yang menciptakan, razikan, yang memberikan rezeki, mudabbiran, yang mengurus, yang mengatur segala sesuatu. Wa kana syirkuhum bihi, dan adalah kesyirikan mereka terhadap Allah, bihi, belum ada kabarnya, min jihatil ibadati, itu dari aspek, dari sisi ibadah. Ini kabarnya adalah kesyirikan mereka dari aspek ibadah, jar majrur. Haitsu ittakhadul andada wasyuraka'a, di mana mereka ittakhadhu, menjadikan, mengambil, andada, al-andada, tandingan-tandingan, wasyuraka'a, dan sekutu-sekutu. Yad'unahum, mereka berdoa kepada tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu ini. Wa yastaghitsuna bihim, dan mereka meminta, al-istighatsah, permintaan di waktu genting, minta tolong atau meminta keselamatan. Wa yunziluna bihim, dan mereka menempatkan terhadap mereka hajatihim wa talabatihim, hajat-hajat mereka dan permintaan-permintaan mereka. Artinya mereka berdoa. Wa qad dalla al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an dalla, telah menunjukkan, fi mawatina, pada tempat-tempat, adidatin, yang banyak, minhu, darinya, dari Al-Qur'an, ala iqraril musyrikina, dalla ala, muta'alliqnya ke dalla, bahwa, atau atas pengakuan, ikrarnya orang-orang musyrik, bi rububiyyati, bi, jar majrurnya muta'alliqnya ke ikrar, pengakuannya orang-orang musyrik, pengakuan apa? Terhadap rububiyahnya Allah, ma'a isyrakihim bihi fil ibadati, disertai, atau padahal mereka menyekutukannya, disertai dengan penyekutuan mereka terhadap Allah dalam hal ibadah. Wa min dzalika, dan dari apa namanya, ayat atau Al-Qur'an, dalilnya, wa min dzalika qauluhu ta'ala, atau di antara yang menunjukkan ikrar mereka yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang kafir,
Man khalaqas samawati, man siapakah? Khalaqa yang telah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda dan bumi, wasakhkhara dan menundukkan asy-syamsa wal qamara, matahari dan bulan. La yaqulunna, mereka sungguh pasti akan mengucapkan, mengatakan. La yaqulunna ini adalah asalnya la yaqulu, ada waw di situ, jamak, wawul jam, wawnya jatuh karena bertemu dua sukun. La yaqulunna, ya, mereka sungguh pasti akan mengatakan Allahu, Allah. Maksudnya Allahu khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan. Ya, fa anna yufakun. Maka bagaimana mereka bisa artinya betapa besar pengaruhnya, godaannya sehingga mereka itu bisa dipalingkan. Fa anna yufakun. Bagaimana bisa dia dipalingkan dari jalan yang benar? Surah Al-Ankabut ayat 61. Wa qauluhu ta'ala, ini menunjukkan apa ayat yang pertama ini, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapakah yang telah menurunkan dari langit air, wa ahya bihil arda, maka kemudian ia menghidupkan dengan air itu al-arda, bumi, tanah, min ba'di mautiha, setelah matinya, setelah tandusnya. Ya. La yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Ihya'ul mawat, apa artinya ihya'ul mawat? Menghidupkan orang mati, menghidupkan tanah yang tandus, menanami pohon-pohon, tanaman-tanaman. Wa qauluhu ta'ala, la yaquluna Allah, mereka pasti akan berkata Allah. Qulil hamdulillahi, katakan segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la yaqil, akan tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Tidak berakal. Setelah mereka meyakini, menetapkan bahwa yang menurunkan hujan dari langit, yang mengatur segala sesuatu, yang menentukan musim, yang menumbuhkan tanaman, tapi setelah itu mereka tidak memuji, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, surah Al-Ankabut ayat 63. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allahu, mereka pasti akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, lalu kenapa mereka dibuat berpaling? Betapa mereka berpaling jauh dari jalan yang benar. Wa qauluhu ta'ala, surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan, bertanya kepada mereka, limanil ardu, liman, milik siapakah, al-ardu, bumi, wa man fiha, dan apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna, mereka akan mengatakan, lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, katakan, mengapa kalian tidak mengingat? Qul man rabbus samawati sab'a, katakan siapa Rabb
siapa Rabbnya, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, langit yang 7. Wa Rabbul Arsyil Azim, dan Rabbnya Arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul, katakan kepada mereka, man biyadihi, siapa yang di tangannya malakutu kulli syai'in, kekuasaan, kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru, dan dialah yang melindungi, wala yujaru alaihi, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya jika dia menghendaki untuk diazab. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayaquluna, mereka akan menjawab, lillahi, milik Allah. Qul fa anna tusharun, katakan kalau demikian kalian telah meyakini seperti itu, ya, maka bagaimana kalian bisa tersihir, tertipu, terpedaya? Setelah kalian meyakini semua ini tentang rububiyah Allah, yang menciptakan, memiliki, yang mengatur, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Falam yakunil musyrikuna, falam yakun, maka tidak adalah orang-orang musyrik, tidaklah orang-orang musyrik, ya'taqiduna, mereka meyakini, jumlah fi'liyah khabarnya yakun, mereka tidak meyakini annal asnama, bahwasanya berhala-berhala itu, hiyallati tunzilul ghaitha, bahwa berhala itulah yang menurunkan hujan. Mereka tidak meyakini itu. Wa tarzuqul alama, dan telah memberikan rezeki kepada seluruh alam. Mereka tidak pernah meyakini itu. Wa tudabbiru syu'unahu, dan mengatur segala urusan yang ada di dunia. Mereka tidak meyakini itu. Balkanu, bahkan kanu adalah mereka orang-orang musyrik ini, ya'taqiduna, meyakini anna dzalika, bahwa semua itu min khasaisir Rabbi subhanahu, adalah termasuk kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, yang mengatur, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukiruna, dan mereka mengakui anna awsanahum allati yad'una min dunillahi, bahasanya sesembahan-sesembahan, awsan ini kalau asnam adalah batu, berhala dari batu. Kalau awsan itu selainnya, jadi ada umum dan khusus. Allati yad'una min dunillah, yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepadanya selain daripada Allah, makhluqatun, ini keyakinan mereka adalah makhluk, la tamliku li anfusiha, yang tidak memiliki untuk dirinya berhala itu, wala li 'abidiha, dan tidak memiliki untuk para penyembahnya, mudarrat, tidak bisa menolak mudarat, wala naf'an, tidak bisa mendatangkan manfaat, istiqlalan, secara tersendiri, tidak memiliki kemampuan apapun, wala mautan, begitu pula kematian yang tidak bisa dia tolak atau memberikan kematian kepada manusia, tidak bisa, wala hayatan, tidak bisa memberikan kehidupan atau tidak bisa mencabut kehidupan dari manusia, wala nusyuran, dan begitu pula tidak memiliki nusyur, ya, tidak memiliki kekuasaan untuk membangkitkan dan mengumpulkan manusia. Wala tasma'u, bahkan tidak mendengar, wala tubsiru, bahkan tidak melihat, ya. Wa yukiruna, dan mereka meyakini annallaha huwal mutafarridu bidzalika, bahwasanya sungguhnya Allah al-mutafarrid, menyendiri, esa, tidak ada yang berhak yang lain, bidzalika, akan semua itu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya.
Laisa ilaihim, bukan kepada mereka, wala ila authanihim, atau kepada sesembahan atau berhala-berhala mereka, syai'un, sedikit pun, min dzalika, dari semua itu, mendatangkan mudarat, manfaat, menghidupkan, mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu al-khaliq, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa ma adahu makhlukun, selain daripadanya adalah makhluk. War rabbu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ar-rabb. Wa ma adahu marbubun, dan selainnya adalah marbub. Kalau rabb ini maknanya adalah yang mengatur, berarti selainnya diatur. Kalau rabb yang menciptakan, selainnya diciptakan. Kalau rabb adalah yang memiliki, maka selainnya itu dimiliki. Marbub. Kalau rabb adalah pemelihara, maka selainnya adalah yang dipelihara. Kira annahum, hanya saja bahwa sesungguhnya mereka ja'alu lahu min khalqihi, mereka telah menjadikan bagi Allah dari makhluknya syuraka'a, sekutu-sekutu, wa wasaita, dan perantara-perantara. Mereka meyakini itu hanya saja mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yashfa'una lahum, yang akan memberikan syafaat bagi mereka, biza'mihim, dengan anggapan mereka indallahi, bahwasanya mereka itu akan memberikan syafaat dengan anggapan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribunahum ilaihi zulfa, dan mereka meyakini bahwa perantara-perantara ini itu akan semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha qala Allah taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah keyakinan orang yang mengambil perantara, meyakini bahwa itu memberikan syafaat, ataukah meyakini bahwa itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu, Allah Subhanahu wa taala membantah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah wali-wali, mana abuduhum, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah semata. Ayil yashfa'u lahum indallahi fi nusrihim, artinya agar mereka memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, menolong mereka, wa rizqihim, dan memberikan rezeki kepada mereka, wa ma yanubuhum min amri dunya, dan selainnya dari perkara dunia. Wa ma'a hadha al-iqrar al-'am min al-musyrikin lillahi bir-rububiyyati, dan bersamaan dengan ikrar yang umum ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap rububiyah, tentang rububiyah, illa annahu lam yudkhilhum, hanya saja itu tidak memasukkan mereka fil Islam, di dalam Islam. Bal hakamallahu fihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi, menetapkan pada mereka bi annahum musyrikuna, bahwa mereka musyrik, kafiruna, kafir. Wa tawa'adahum, dan Allah mengancam mereka bin nari, berupa neraka, wal khuludi fiha, dan kekal di dalamnya. Wastabaha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, likaunihim, sebab mereka lam yuhaqqiqu, mereka tidak menerapkan, melaksanakan lazimah tauhidir rububiyyati, lazimnya tauhid rububiyah. Apa yang lazim? Kalau orang mengikrarkan bahwa Allah yang menciptakan, dia hanya harus menyembah kepada Allah. Ini lazimnya. Hal yang mengharuskan ketika orang meyakini bahwa Allah pencipta, maka dia harus meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Wa huwa tauhidullahi fil ibadati, yaitu lazimnya tauhid rububiyah adalah tauhidullahi fil ibadati, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa bihadza, maka dengan ini yatabayyanu, menjadi jelas, annal iqrar bi tauhidir rububiyyati wahdahu, bahwasanya ikrar, pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah, dunal ityani bilazimihi, tanpa melakukan, tanpa membawa, mendatangkan apa yang dilazimkannya, bilazimihi,
Ya, tauhid al-uluhiyyati atau bilazimihi tauhidil uluhiyyati, ya. Dan dimaksud lazimnya adalah tauhid uluhiyah la yakfi, itu tidak cukup. Wala yunji bin adzabillah, dan tidak akan pernah menyelamatkan dari azab Allah. Bal huwa hujjatun balighatun 'alal insani, bahkan itu adalah hujjah yang sangat keras, yang sangat tinggi, ya, yang sangat besar, hujjah ala yang akan memojokkan bagi manusia, taqtadi yang menghendaki, ya, ikhlas ad-dini lillahi wahdahu, yang menghendaki mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Artinya tauhid rububiyah ini hujjah, kita tidak bisa menghindar, kecuali kita harus meyakini bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tastalzimu ifradallahi, wa tastalzimu, dan menghendaki mengesahkan Allah semata bil ibadati, dalam ibadah. Fa idza lam ya'ti bidzalika, jika tauhid rububiyah tidak bisa mendatangkan tauhid uluhiyah, bahwa kafirun halalud dami wal mal, maka ia kafir halal darah dan hartanya. Kafir halal darah dan hartanya, ini secara umum. Hal-hal yang seperti ini, sekali lagi saya ingatkan, yang membicarakan tentang penghukuman kekafiran, itu supaya kita mengetahui, bukan supaya kita kemudian menghukumi orang dengan hukuman yang membabi buta, ini kafir dan seterusnya. Tidak. Begitu pula nas-nas yang di dalam syariat yang menjelaskan tentang halal darahnya orang kafir, itu harus dirinci. Jangan kemudian dipahami secara zahir, artinya seperti itu tanpa ada penjelasan, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang radikal, yang gampang mengkafirkan dan gampang menghalalkan darah, padahal itu bukan tugasnya, dan sebelumnya bukan pada pemahamannya, bukan pada pemahaman yang semestinya. Kafir dalam Islam itu banyak jenisnya, dijelaskan setiap tentang pembagiannya dan hukum serta cara bermuamalah dengan mereka seperti apa. Ini yang harus dirincikan, ini yang harus diketahui. Jangan dipahami bahwa kafir kemudian harus langsung dibunuh, halal darahnya, ya. Islam telah merincikan itu, telah menjelaskan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.